Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fauzia Hanum. Saya guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 12 Balikpapan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah inovasi layanan BK yang saya beri nama layanan konseling kelompok BESTI. BESTI adalah singkatan dari Bersama Teman, Saling Isi dan Eratkan. Inovasi ini lahir dari keprihatinan saya melihat siswa yang sebenarnya punya teman dekat, namun justru sulit terbuka ketika berada di dalam situasi konseling formal. Dengan pendekatan yang baru ini, saya ingin menghadirkan konseling yang lebih menenangkan, dekat dengan kehidupan siswa, dan lebih memberdayakan peran konselor PIKR agar mereka bisa saling bantu, saling dukung, dan tumbuh bersama. Masa remaja adalah masa penuh gejolak. Siswa SMP sedang berada pada fase pencarian jati diri, di mana sahabat memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka bisa berbagi cerita, rahasia, bahkan kesulitan hidup kepada sahabat yang dipercaya. Namun anehnya, ketika masuk ke ruang BK, seringkali siswa menjadi kaku, canggung, bahkan memilih diam. Saya menyadari ada kesenjangan di sini. Ruang BK dianggap formal, penuh aturan, dan kadang menakutkan. Padahal niat kami sebagai guru BK adalah membantu, mendengarkan, dan mendampingi siswa yang sedang memiliki masalah. Sayangnya, banyak siswa lebih memilih curhat pada sahabat daripada datang ke ruang BK. Jumlah siswa di sekolah cukup banyak, sedangkan guru BK hanya beberapa orang saja. Mustahil bagi kami untuk memberikan layanan konseling secara mendalam kepada setiap siswa secara intensif. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjangkau lebih banyak siswa, namun tetap menjaga kualitas layanan? Nah, di sini saya terinspirasi untuk melibatkan circle pertemanan mereka sendiri. Jika siswa sulit untuk terbuka pada guru BK, maka biarkan mereka terbuka pada sahabatnya. Dan jika sahabat dibekali kemampuan konseling dasar, maka mereka bisa menjadi konselor sebaya yang dapat membantu temannya menemukan solusi. Konsep utama konseling BESTI. BESTI bukan hanya sekedar nama saja, namun ini merupakan konsep layanan konseling kelompok yang berbasis circle pertemanan. Ada 3 pilar utama di dalamnya. 1. Circle pertemanan, di mana konseling dilakukan bersama sahabat dekat dengan siswa tersebut. Dengan circle ini, suasana menjadi lebih cair, penuh keakraban, dan bebas dari rasa takut. 2. Konselor sebaya, yang terdiri dari anggota PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dilatih secara khusus untuk menjadi konselor sebaya. Mereka adalah fasilitator yang memimpin jalannya diskusi kelompok. Yang ketiga, pendampingan guru BK. Saya sebagai guru BK tetap hadir dalam proses konseling sebagai pendamping. Tugas saya adalah menjaga jalannya konseling agar sesuai dengan tujuan, memberikan masukan bila diperlukan, serta memastikan etika konseling tetap terjaga. Dengan ketiga pilar ini, konseling menjadi lebih fleksibel dan terasa dimiliki oleh siswa itu sendiri. Mereka tidak lagi merasa sedang dinasihati, melainkan sedang berbincang hangat dengan sahabat yang memahami masalahnya. Proses pelatihan konselor sebaya. Sebelum melibatkan PIKR sebagai konselor sebaya, saya terlebih dahulu memberikan pelatihan secara intensif. Pelatihan ini berlangsung secara dalam beberapa tahap. Pertama, saya memberikan materi tentang dasar-dasar konseling, bagaimana menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan secara terbuka serta menanggapi dengan empati. Saya menekankan pentingnya sikap netral, tidak menghakimi, dan menjaga kerahasiaan.
Kedua, saya menjelaskan tentang alur konseling kelompok, mulai dari tahap pembukaan, penentuan aturan main, proses sharing masalah, diskusi, refleksi, hingga penutup. Semua tahap ini harus dipahami agar konseling bisa berjalan secara terstruktur. Ketiga, saya mengajak mereka melakukan simulasi dan role playing. Dalam simulasi ini, ada satu siswa yang berperan sebagai konselor sebaya, sementara yang lain berperan sebagai anggota kelompok dengan masalah yang berbeda. Dari sini, mereka belajar praktek secara langsung, bagaimana merasakan kesulitan sekaligus menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Saya juga memberi pelatihan tentang komunikasi nonverbal, bagaimana kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dapat mempengaruhi kenyamanan teman yang sedang bercerita. Hasilnya sangat positif. Banyak anggota PIKR yang awalnya pemalu berubah menjadi lebih percaya diri. Bahkan mereka berkata, "Bu, ternyata ini sesuatu hal yang menyenangkan. Kami jadi merasa bermanfaat untuk teman-teman kami." Dengan bekal ini, konselor sebaya siap untuk memimpin jalannya konseling kelompok Besti. Kalian bercerita, karena konselor sendiri itu punya asas kerahasiaan yang pastinya cerita kalian itu bakalan terahasiakan lah. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dea Zulfa Koreana, bisa dipanggil Dea. Pelaksanaan konseling kelompok Besti. Setelah pelatihan, maka tibalah saatnya kami melaksanakan konseling kelompok Besti. Kami melakukannya di ruang BK ataupun di ruang PIKR agar lebih santai dengan duduk secara melingkar. Prosesnya dimulai dengan konselor sebaya yang membuka sesi. Kemudian masuk ke tahap sharing masalah, di mana siswa berbicara secara bergiliran, mengungkapkan apa yang sedang mereka hadapi. Topik yang kami bahas pada saat ini adalah masalah kepercayaan diri yang dialami oleh beberapa siswa yang curhat. Kemudian di tahap diskusi dan dukungan, teman-teman circle memberikan tanggapan. Mereka saling menyemangati, berbagi pengalaman, bahkan menawarkan solusi nyata. Konselor sebaya memastikan semua berjalan dengan tertib dan saling menghargai. Saya sebagai guru BK hadir mendampingi selama proses konseling Besti berjalan. Jika ada isu yang sensitif atau membutuhkan perhatian khusus, saya masuk memberikan arahan. Namun sebagian besar waktu saya memberikan siswa memimpin jalannya diskusi. Karena justru disitulah kekuatan Besti, di mana siswa saling belajar dengan siswa yang lainnya. Menurut saya, Nania, pola pikirnya harus diubah karena tidak semua orang tuh terlalu peduli, karena mereka tuh cuma hanya melihat dan menilai. Mereka tuh tidak terlalu memperdulikan apa yang kita omongkan, kayak misalnya kita tuh gimana, dan juga kita tuh jangan terlalu Besti, sahabat untuk semua. Demikianlah inovasi layanan BK yang saya kembangkan, yaitu konseling kelompok Besti. Bersama teman, saling isi dan eratkan. Melalui Besti, saya ingin menghadirkan konseling yang ramah, hangat, dan dekat dengan kehidupan siswa. Konseling yang tidak kaku, tidak menakutkan, tetapi menyenangkan dan penuh makna. Saya percaya dengan Besti kita bisa menciptakan sekolah yang lebih sehat, lebih peduli, dan lebih bahagia. Karena sahabat terbaik adalah yang tidak hanya menemani di kala senang, tetapi juga siap mendengarkan di kala kita sulit. Sebagai guru BK, saya merasa bangga sekaligus terharu dengan perkembangan anak kami. Mereka bukan hanya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, namun mereka juga bisa menjadi sahabat yang mampu menolong orang lain. Inovasi ini mengajarkan pada saya bahwa guru BK tidak harus menjadi pusat dalam konseling. Dengan memberdayakan siswa sebagai konselor sebaya, konseling bisa lebih dekat dengan dunia mereka, lebih alami, dan lebih membekas. Harapan saya ke depan, program ini bisa lebih diperluas, melibatkan lebih banyak sirkel pertemanan, dan menjadi budaya di sekolah.
Saya juga berharap semoga inovasi ini bisa menginspirasi sekolah lain untuk melibatkan siswa dalam layanan konseling. Saya percaya dengan Besti, konseling tidak lagi dianggap menakutkan atau membosankan, tapi justru menjadi ruang aman untuk bertumbuh bersama dengan sahabat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan sahabat pendidikan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Saya selaku PLT Kepala SMP Negeri 12 Balikpapan sangat mengapresiasi semangat dan dedikasi Bapak Ibu guru hebat dalam mengikuti lomba inovasi ini. Partisipasi Bapak Ibu bukanlah hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa nama baik sekolah kita. Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen untuk terus belajar, berkreasi, memberikan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan. Sekolah sepenuhnya mendukung langkah Bapak Ibu, baik dalam bentuk moral, motivasi, maupun fasilitas yang diperlukan. Kami berharap Bapak Ibu tetap percaya diri, menjaga semangat, serta menjadikan ajang ini sebagai sarana pembelajaran dan berbagi praktik baik. Apapun hasilnya, usaha dan karya inovatif Bapak Ibu sudah menjadi teladan bagi rekan guru dan inspirasi bagi murid-murid kita. Teruslah berkarya, karena setiap inovasi yang lahir dari hati seorang guru adalah cahaya bagi masa depan anak-anak kita. SMP Negeri 12 bisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nania dari kelas 89. Perasaan saya setelah mengikuti konseling kelompok Besti, ternyata itu sangat menyenangkan dan tidak menakutkan. Saya lebih lega, lebih dihargai, berani untuk bercerita tentang masalah saya. Kenalkan, saya Maulida Zain Fahaina. Saya dari kelas 95. Menurut saya, dengan adanya konseling kelompok Besti ini memiliki banyak manfaat, terutama pada saya, karena dapat melatih saya menjadi konselor sebaya yang aktif. Dan saya senang karena dapat membantu teman-teman saya yang mungkin masalah.